Ini adalah diagram inverter on-grid atau Kriti desain dari saya. Apa itu inverter on-grid atau Kriti? Yaitu sebuah inverter yang di-T-kan pada grid jaringan PLN yang diinjeksikan. Apa fungsi inverter on-grid? Inverter on-grid ini termasuk jenis baterailes tanpa baterai. Dia bisa menyala tanpa baterai. Dia disuplai dari tegangan solar panel, kemudian diinjeksikan ke jaringan PLN. Apa fungsinya? Untuk membantu pemakaian daya jaringan di rumah. Kenapa bisa membantu? Secara singkat, cara kerja inverter on-grid adalah ketika di siang hari, panel surya memproduksi daya tegangan ke input inverter on-grid atau Kriti. Inverter on-grid atau Kriti mengkonversi menjadi dari DC keluaran dari solar panel menjadi output AC 220 volt pure sine wave yang gelombangnya sama, frekuensinya sama dengan jaringan PLN, diinjeksikan ke jaringan rumah. Tujuannya apa? Untuk membantu mengurangi tagihan dari meter PLN. Itu kelebihannya. Apa bedanya dengan inverter off-grid atau dengan inverter yang dengan baterai? Adalah berbeda. Inverter off-grid tidak bisa diinjeksikan ke jaringan PLN. Dia langsung harus ke backup, ke beban. Untuk inverter on-grid atau Kriti sifatnya bisa disinkronkan dengan jaringan PLN. Di sini ada sebuah permasalahan. Pada umumnya meter PLN standar. Untuk pemasangan inverter on-grid seharusnya meter PLN diganti atau migrasi ke jenis ekspor impor. Tapi saat sekarang kayaknya belum populer untuk meter jenis ekspor impor karena birokrasinya atau pengajuannya mungkin masih agak sulit ya. Nah, di sini saya membuat sebuah diagram inverter on-grid atau Kriti bisa diaplikasikan di meter standar. Tentunya dengan syarat-syarat sesuai dengan diagram yang atau desain yang saya buat custom. Kenapa demikian? Di sisi lain, selain keuntungan kita memakai inverter on-grid atau Kriti, satu, tidak memerlukan baterai. Dari solar panel mensuplai tegangan ketika siang hari matahari bersinar cerah, langsung bisa kita pakai ke input inverter on-grid. Jadi tanpa baterai bisa langsung kita injeksikan. Permasalahannya, ketika daya inverter on-grid ini lebih besar dari pemakaian rumah, maka dia sebagian akan ekspor ke jaringan PLN. Ketika meter masih standar belum migrasi ke jenis ekspor impor, maka tidak boleh sebetulnya untuk ekspor. Jadi istilahnya untuk amannya inverter on-grid ini dayanya harus minimal sama dengan daya yang digunakan di jaringan rumah. Atau jaringan rumah harus lebih besar dari daya solar panel yang diinputkan ke Kriti atau daya output dari Kriti atau on-grid, supaya tidak terjadi ekspor. Kenapa meter standar tidak bisa menerima ekspor? Karena PLN merancang begitu. Sudah dirancang, sudah diprogram memang
Jika terjadi ekspor, kelemahannya ya, jika terjadi ekspor, ini akan dihitung beban tetap. Padahal kita ngasih istilahnya kelebihan daya ke jaringan PLN, tapi untuk meter yang masih standar akan dihitung beban sesuai besaran ekspornya. Singkatnya begini, di desain diagram saya untuk mencegah ekspor tersebut, karena ekspor ini akan merugikan kita kalau tidak kita perhatikan dalam pemasangan inverter on grid, berapa daya keluaran output dan berapa daya yang harus digunakan di jaringan rumah. Jika terjadi ekspor, malah ujung-ujungnya kita rugi karena ekspor dihitung beban kalau meternya masih biasa. Untuk mengatasi hal itu, di sini saya pasangkan sebuah sensor current limiter. Jadi dibuatkan sebuah limiter untuk mengontrol supaya tidak terjadi ekspor. Sebetulnya kalau kita ada dana lebih, tidak perlu ribet-ribet menggunakan diagram ini karena sudah disediakan ada jenis inverter hybrid, smart hybrid. Tentu harganya ya tidak murah kalau untuk saya ya. Inverter hybrid mungkin sekitar yang 1000 watt itu bisa sampai 8-9 juta. Kalau yang ini saya coba, sudah saya aplikasikan, nanti saya kasih contoh videonya. Ini sekitar 1,3 juta 600 watt. Saya menggunakan panel 2 lembar 2 kali 65 watt merek SAP. Gimana cara kerja sensor current limiter supaya bisa membatasi arus daya yang keluaran dari output on grid jika terjadi kelebihan tidak ekspor. Di sini kita harus mengetahui daya standby di rumah kita, daya minimum yang dipakai sehari-hari. Kita amati dulu di meter PLN berapa watt. Misalkan di tempat saya daya standby adalah hanya dipakai untuk kulkas itu sekitar 123 watt, dan kulkas ini pun otomatis kalau sudah dingin dia akan mati ya. Setelah kulkas mati, kita tahu daya standby minimum. Di tempat saya, kalau kulkas sedang standby, sedang mati otomatisnya, terpantau hanya 5 watt terpakai. Kemudian jika kulkas menyala lagi, terpantau 123. Jadi daya minimum peralatan rumah kita adalah diketahui 123 ya, daya terkecil 123 watt. Maka kita melakukan setting pada sensor current limiter. Kita akan batasi di 123 watt aktif. Jadi kita set pada trimmer yang ada di sensor current limiter. Di saat beban rumah 120 misalkan,
Di saat kulkas nyala kita setting, kita putar trimmer pada sensor current limiter sampai relay aktif. Akan ditunjukkan dengan relay aktif. Relay di sini pada sensor current limiter adalah relay, ada normally open, normally close, dan COM. Ketika kita sudah setting saat beban minimum, misalkan kulkas menyala 120 watt, kita putar trimmer dan relay sudah aktif, maka kita sudah men-setting sensor current limiter aktif pada 120 watt. Aktifnya sensor current limiter pada relaynya kita gunakan untuk mengaktifkan kontaktor sesuai line diagram yang saya desain ini. Ketika relay aktif, COM pada relay sensor limiter akan menghubung kepada normally open. Normally open menjadi normally close, menghantarkan input COM relay disambungkan pada jaringan PLN rumah kita yang menuju ke MCB distribusi ya. Maka normally open pada relay akan menjadi normally close, meneruskan tegangan dari COM menuju ke input kontaktor, tentunya input plus ya. Kemudian kontaktor aktif akan menyambungkan daya yang dikeluarkan dari solar panel, diteruskan ke kontaktor. Karena kontaktor aktif, normally open menjadi normally close, seperti yang di diagram yang saya desain ini, bahwa sambungan solar panel adalah ke normally open, ketika aktif menjadi normally close, diteruskan ke input inverter on grid atau inverter griddy, sama saja. Kemudian di saat bersamaan di normally open yang satunya ya dari kontaktor, kita hubungkan paralel dengan saklar inverter on grid. Jadi dia akan aktif bersamaan. Ketika kontaktor aktif, saklar pada inverter on grid ikut aktif karena normally open menjadi normally close, tersambung. Kemudian daya dari panel juga tersambung. Ini untuk koneksi inverter griddy juga tersambung ke jaringan PLN, sudah ditancapkan, diinjeksikan. Maka inverter griddy aktif sinkronisasi, kemudian mengkonversi tegangan dari daya dari solar panel menjadi 220 volt, kemudian disinkronkan dengan jaringan PLN, kemudian mengalir ke arah beban rumah, dikarenakan beban rumah sudah sama atau lebih tinggi dari beban solar panel. 2 lembar solar panel 65 watt yang saya install untuk saat peak power, keluaran saat cerah hanya 105 watt, sekitar 105 watt. Jadi dari inverter griddy membantu 105 watt diinjeksikan menuju jaringan rumah. Tadi kulkas nyala 120 watt. Sensor current kita setting 120 watt. Kulkas nyala 120 watt di beban rumah, mengaktifkan
karena sensor current mendetek ada 120 watt, maka sensor current aktif mengaktifkan kontaktor, menyambungkan daya panel surya ke inverter on grid. Inverter on grid membantu mensuplai sebesar sama dengan daya besaran solar panel sekitar 105 watt. Karena dibantu 105 watt, daya rumah memakai, karena kulkas menyala 120 watt, maka yang diambil dari PLN, dari meter PLN hanya 15 watt. Karena yang 105 watt itu dari inverter on grid dipakai menuju ke jaringan rumah. Di kasus ini adalah kulkas menyala. Inverter on grid mengalir, menginjeksi ke jaringan PLN, dipakai membantu sebesar 105 watt. Daya yang diambil dari PLN hanya 15 watt. Ini yang dimaksud penghematan, membantu menginjeksikan, disinkronkan untuk digunakan daya kebutuhan rumah. Apa yang terjadi jika daya rumah lebih besar? Tidak mengapa. Untuk daya rumah lebih besar lebih aman karena inverter on grid tidak akan ekspor. Selama daya yang di rumah lebih besar dari daya yang dihasilkan inverter on grid, aman karena tidak terjadi ekspor. Misalkan tambah AC nyala 500 watt, makanya tetap akan dibantu 105 watt yang menuju jaringan rumah karena PV solar panel kita menghasilkan hanya 105 watt. Mungkin kalau banyak di upgrade lagi, ditambah lagi, akan tambah lagi juga daya dari yang dibantu oleh inverter grid. Kenapa dipasang sensor current limiter? Ini untuk mengantisipasi terjadi begini. Ketika AC sudah mati, kita tinggal rumah kita tinggal kerja AC mati, tinggal kulkas yang menyala. Permasalahannya kulkas kan otomatis setelah kulkas dingin dia akan mati sendiri. Setelah dia mati, standby di rumah hanya 5 watt, mati semua 5 watt. Sementara hari masih cerah nih, panel surya masih memproduksi 105 watt menuju inverter. Permasalahan ini, beban rumah lebih rendah dari inverter on grid. Kalau beban rumah lebih rendah ketika standby begini, maka jika inverter on grid masih memproduksi terus, tidak kita cut, tidak kita matikan, maka dia akan ekspor, mengalir keluar ke meter PLN. Ke meter PLN yang masih standar akan dihitung beban, dan di sini akan error periksa, kemudian tempering menyala. Ini tidak boleh terjadi. Untuk mencegah demikian, maka kembali lagi dipasanglah sensor current limiter. Tadi kita setting 120 ya untuk current sensor limiternya. Kalau kita setting 120, dia aktifnya setelah mendeteksi 120 pemakaian rumah. Kasus di sini kita tinggal kerja standby 5 watt daya rumah memakai. Maka apa yang terjadi? Sensor current akan off karena dia tidak mendeteksi sebesar 120 ke atas. Karena di rumah menggunakan 5 watt, maka sensor current limiter akan off, non aktif. Normally open akan kembali menjadi open. Normally open akan open, akan terputus dari normally open, maka supply ke kontaktor akan terputus, kontaktor akan nonaktif juga. Nonaktifnya kontaktor akan menonaktifkan
inverter on grid karena di sini di paralel digunakan normally opennya untuk saklar inverter on grid. Ini akan open, jadi inverter on grid akan mati. Kemudian dari solar panel menuju input inverter on grid juga akan terputus. Normally open menjadi open lagi karena sensor current tidak aktif. Sensor current tidak aktif karena apa? Karena di rumah di bawah daya yang kita setting standby, daya yang kita setting 120, di rumahnya 5 watt, sensor current mati, kontaktor mati, inverter on grid akan mati. Maka jika ke inverter on grid mati, tidak akan terjadi export. Kemudian kita manfaatkan kemana? Inverter on grid ini masih produksi nih, masih cerah. Sedangkan kontaktor mati, tidak digunakan. Maka kita sambungkan di normally close kontaktor. Kalau kontaktor mati, tidak aktif, ini kan normally close akan menjadi close. Sebalikan, kalau dia aktif, close menjadi open. Kalau dia tidak aktif, ini close menjadi close kan. Daya yang dari solar panel yang masih produksi tidak kita buang sia-sia. Ini kenapa kita pasang solar charger controller. Saat terjadi standby, inverter on grid standby atau mati karena daya rumah di bawah daya yang kita setting supaya tidak terjadi export, maka daya dari solar panel kita manfaatkan menuju solar charger controller. Kemudian kita hubungkan ke baterai, kita simpan di baterai, jadi tidak terbuang sia-sia. Baterai ini bisa digunakan untuk backup nanti atau lampu DC saat malam. Bisa disambungkan ke inverter off grid kalau ada, untuk backup beban yang critical load misalkan. Nah, ini semi hybrid custom, paket hemat lah, tapi harus berusaha berkreasi sedikit karena inverter hybrid lumayan mahal. Ini kenapa saya ada pasang sensor current limiter, karena untuk mencegah supaya tidak ekspor, supaya aman. Ini kenapa dipasang meter 2 power meter 1 untuk memantau berapa besaran daya yang disuplai PLN ke jaringan rumah. Power meter 2 adalah beban nyata yang kita pakai di rumah. Jika saat inverter grid membantu jaringan rumah, maka akan terbaca di power meter 2. Ini daya sebenarnya yang di rumah setelah dibantu inverter on grid. Power meter 1 adalah besaran yang disuplai PLN. Ini untuk kita memantau selisih berapa sih yang dibantu besarannya. Kita dapat pantau di 2 power meter, atau saat terjadi ekspor kita ketahuan di power meter 2 ini akan lebih kecil, di power meter 1 lebih besar, berarti ada ekspor. Mungkin bisa dilihat di skema diagramnya lebih jelasnya. Mungkin semoga bermanfaat. Kalau ada saran, masukan atau kritikan silakan di komen, silakan dikembangkan sendiri jika ada ide. Semoga bermanfaat. Ini keadaan standby rumah, hanya konsumsi 5 watt atau 4 watt ya. Ini power meter 1 yang dari meter PLN masuk ke sini, baru masuk ke sini. Di antaranya ini tempat on grid melakukan tie in. Setelah itu baru meter 2
Meter 1 memonitor daya yang diberikan dari PLN. Meter 2 real daya sebenarnya yang dipakai rumah, tentunya setelah dibantu kritik. Ini untuk memonitor daya dari PLN, supply PLN. Sensor current di dalam, ini potensio pengaturnya, ini indikator, ini timernya, on gridnya. Sekarang ini standby ya, berarti grid istirahat standby karena dia belum menyentuh. Ini saya setting 120 karena kulkas saya 120 sensor current di dalam, maka di daya rendah dia tidak aktif karena sensor current belum mendeteksi 120 untuk mencegah ekspor. Padahal di sini PV produksi lagi cerah nih, 39,6 volt, 2 panel. Ini cerah nih, cerah, masya Allah. Nah ini seharusnya kontaktornya, karena maaf belum beli, seharusnya masuk ke serial controller, kemudian ke baterai. Baterainya juga masih drop, belum diganti. Nah ini saya jelaskan cara kerjanya saja. Ketika daya rumah sudah naik, misalkan kulkas nyala, ini saya simulasikan dengan strik aja ya. Kita lihat naiknya, ini strikanya nih. Ini stop kontaknya, setrika saya tancap, baratnya ini daya naik ya, tancap. Ini dia daya real naik. Nah, inverter aktif kan, daya real, daya yang disuplai PLN, sinkronisasi, sinkron connect, cepet juga connect sinkronnya. Lihat selisihnya, lihat selisihnya. Ini daya yang dipakai rumah setelah dibantu kritik, ini daya yang diambil dari PLN, selisihnya. Nah, kita dengan 2 power meter bisa memonitor, langsung tahu selisihnya berapa yang dibantu. Kita cek di sini power meter dari PV, 2,5 ampere dapatnya. Ini baru jam 9 di Balikpapan. Dapat berapa ini? 76 buat 77. Tapi cuaca di Balikpapan ini tidak menentu, habis panas ini kadang-kadang nanti hujan, mendung. Setelah dia melewati batas setting sensor current yang di dalam, sensor current saya set 120, ini daya 452, berarti aktif kan di atas 120. Nah ini setrika mati nih. Nah setrika mati, standby lagi ke 5 watt, standby ke 5 watt, mati ini. Matinya ini harusnya nanti sini dapat kontaktor untuk memanfaatkan daya PV masuk SCC, masuk ke baterai di luar sana. Contoh kalau ekspor ya, lagi ekspor ke PLN karena belum pakai Exim. Beban standby saya hanya 3,9. Ini yang dari PLN. Ini yang beban rumah. Nanti kalau ekspor di sini dia lebih besar. Karena ini power meter yang dari meter PLN ke grid. Kalau yang ini dari grid ke rumah. Beban nyata di rumah. Kita coba aktifkan karena ini masih di bawah daya yang saya setting. Sensor overcurrent saya setting 120 watt, ini masih 3,9 watt, ini kan mati, jadi nggak ekspor. Ini saya aktifkan, istilahnya saya paksa ya aktif ya supaya lihat ekspornya. Nah sinkronisasi,
Nah, sinkron cepet juga sinkronnya ya, ini ya. Di sini 3,9, di sini 26. Ini yang ke meter PLN. Ini ekspor, ini daya. Ini kita lihat meternya. Periksa temperature nyala, ekspor ini. Jadi saya matikan, nanti lama-lama ada error. Saya matikan ya, kembali lagi standby. Nanti kalau kulkas nyala ini akan aktif sendiri. Kalau kulkas mati dia harus standby, mati ini, jadi nggak ekspor.